Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Galibus Molasono dari kelas 11 MIPA 3 akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Salah Asuhan. Selamat menyaksikan. Hanafi adalah seorang pemuda pribumi asal Minangkabau. Hanafi dikirim ibunya ke Betawi untuk bersekolah di HBS. Walaupun ibu Hanafi hanyalah seorang janda, dia menginginkan anaknya menjadi orang pandai. Selama di Betawi, Hanafi dititipkan pada keluarga Belanda, sehingga dia setiap hari hidup di lingkungan orang Belanda dan bergaul dengan orang-orang Belanda. Setelah lulus dari HBS, Hanafi kembali ke Solok dan bekerja sebagai klerk di kantor asisten Residen Solok. Tak lama kemudian, dia diangkat menjadi seorang komis. Dia sangat bangga menjadi orang Belanda, walaupun sebenarnya dia seorang pribumi asli. Gaya hidupnya sangat berbarat-baratan. Selama bergaul dengan orang-orang Eropa, Hanafi jatuh hati pada salah satu gadis Eropa bernama Cori. Cori adalah seorang gadis keturunan Indo-Prancis Belanda. Hubungan keduanya memang akrab, bahkan mereka sering mengobrol berdua. Cori mau bergaul dengan Hanafi hanya sebatas teman, karena mereka sering bertemu. Berbeda dengan Hanafi, hubungan pertemanan tersebut diartikan lain. Dia merasa bahwa Cori pun mencintai dirinya seperti yang ia rasakan. Suatu hari, Hanafi memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Cori. Namun Cori menolak secara halus. Cori merasa tidak mungkin menjalin hubungan dengan Hanafi karena perbedaan budaya di antara mereka berdua. Cori adalah peranakan Eropa, sedangkan Hanafi adalah orang pribumi asli. Untuk menghindari Hanafi, Cori pindah ke Betawi. Di Betawi, dia menegaskan kembali kepada Hanafi mengenai hubungan mereka melalui surat. Cori meminta Hanafi untuk melupakan dirinya. Menerima surat tersebut, Hanafi sangat kecewa dan jatuh sakit. Selama sakit, Hanafi dirawat oleh ibunya. Hanafi mendapatkan banyak nasihat dari ibunya. Ibunya berkeinginan agar anaknya mau menikah dengan putri Sultan Batuah, Rapiah. Ibunya berusaha membujuk Hanafi untuk menikahi Rapiah. Selang beberapa hari, akhirnya Hanafi mau menikah dengan Rapiah, meski dengan berat hati dia melakukannya. Pernikahan yang tidak didasari perasaan cinta itu membuat keluarga Hanafi Rapiah tidak pernah tentram. Hanafi sering menyakiti hati Rapiah, marah-marah dan memaki-makinya hanya karena persoalan sepele. Rapiah yang selalu mendapatkan perlakuan buruk dari suaminya tidak pernah melawan semua perlakuan Hanafi dan menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Hal itu membuat kagum ibu mertuanya. Suatu hari setelah Hanafi selesai menganiaya Rapiah, dia duduk termenung seorang diri di kebun. Ibunya menghampiri anaknya dan berusaha menyadarkan kembali kelakuan anaknya yang sudah kelewatan batas. Hanafi menanggapi nasihat dari ibunya dengan cara mencemooh ibunya. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba seekor anjing gila menggigit tangan Hanafi. Ibunya segera mencarikan dokter untuk memeriksa gigitan anjing gila pada tangan Hanafi. Dokter tersebut menyarankan agar Hanafi berobat ke Jakarta. Anjuran dokter tersebut sangat menyenangkan hatinya, karena kepergiannya berobat ke Jakarta bisa membuat Hanafi bertemu kembali dengan Cori. Akhirnya Hanafi bertemu dengan Cori, gadis yang sangat dia rindukan. Situasi tersebut membuat Hanafi berusaha keras untuk mendapatkan hati dan cinta Cori. Bahkan dia bersedia untuk berpindah ke warganegaraan. Dia segera mengurus kepindahan pekerjaannya dan surat-surat untuk memperoleh hak sebagai orang Belanda. Setelah surat-surat tersebut selesai, dia memohon kepada Cori agar bersedia menikah dengannya. Melihat tekad Hanafi yang keras kepala dan rasa ibanya, akhirnya dengan berat hati dia menerima permintaan Hanafi tersebut. Cori tahu bahwa pertunangan itu akan membuat dirinya dijauhi oleh teman-teman Eropanya. Akhirnya dengan cara diam-diam mereka melangsungkan pernikahan. Sementara itu, Rapiah yang resmi dicerai lewat surat yang dikirim Hanafi tetap tinggal di Solok bersama anaknya, Syafi'i, dan ibu Hanafi. Pesta pernikahan itu dilaksanakan di rumah seorang teman Belanda Cori. Tuan rumah itu tidak begitu ramah menyambut pernikahan mereka. Dia tidak suka melihat Hanafi yang seorang pribumi bergaul dengan orang Belanda. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara sederhana dan dalam suasana yang kurang meriah. Sementara itu, Rapiah dan ibunya tetap menunggu kedatangan Hanafi di kampungnya, walaupun mereka telah mengetahui bahwa Hanafi menikah dengan Cori. Meski ditinggalkan suaminya, Rapiah masih tetap tinggal bersama mertuanya. Hal tersebut dikarenakan permintaan ibu Hanafi. Dia menyayangi Rapiah melebihi rasa sayangnya kepada Hanafi.
Dia kagum atas kesabaran dan kesetiaan Rapiah terhadap anaknya. Rumah tangga Hanafi dan Qori tidak seperti yang mereka harapkan. Sedikit pun tidak ada ketentraman dan kedamaian yang sebelumnya mereka harapkan. Keluarga mereka dijauhi oleh teman-teman mereka sendiri. Keduanya hidup dalam kondisi yang membingungkan. Bangsa Eropa tidak bersedia mengakui mereka. Demikian pula, bangsa Hanafi tidak mengakuinya karena keangkuhan dan kesombongan Hanafi. Seiring waktu, kehidupan rumah tangga mereka semakin berantakan. Qori yang semula supel dan lincah, kini menjadi nyonya pendiam. Kemudian Hanafi kembali menjadi suami yang kasar dan bengis. Bahkan Hanafi selalu diliputi perasaan curiga dan selalu berprasangka buruk. Terlebih lagi, Qori sering dikunjungi Tante Lien, seorang mucikari. Suatu hari, Hanafi menuduh istrinya berbuat zina dengan seorang laki-laki. Tentu saja, Qori tidak mau dituduh dan diperlakukan oleh suaminya. Qori bahkan meminta Hanafi untuk menceraikannya. Mereka pun akhirnya resmi bercerai. Setelah bercerai dengan suaminya, Qori meninggalkan Jakarta dan pindah ke Semarang. Dia bekerja di sebuah panti asuhan. Semua kejadian tersebut membuat Hanafi menyadari bahwa sebenarnya istrinya tidak bersalah. Dia menyesal dan mencoba menyusul Qori ke Semarang untuk meminta maaf dan bermaksud mengajaknya untuk rujuk kembali. Setibanya di Semarang, Hanafi mendapatkan berita jika Qori meninggal dunia karena penyakit kolera yang kronis. Mendengar berita tersebut, Hanafi kaget dan sangat terpukul. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Qori bersedia memaafkan semua kesalahan Hanafi. Perasaan menyesal dan berdosa tetap membuat Hanafi sangat menderita. Hanafi pun pulang kembali ke kampung halamannya dan menemui ibunya. Dalam pekerjaannya, dia hanya termenung dan tidak terlalu bergairah. Beberapa waktu kemudian, Hanafi jatuh sakit. Hanafi segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi kata dokter, dia meminum cairan yang bersifat racun dan akhirnya meninggal dunia.